Shin, seorang pekerja kantoran muda yang kecanduan kerja, menghabiskan malamnya untuk menyelesaikan proyeknya meskipun rekan-rekannya memintanya untuk tidak begadang di kantor. Setelah selesai, Shin memutuskan untuk pulang, namun kecelakaan tragis tiba-tiba terjadi, merenggut nyawanya seketika. Setelah kejadian ini, terungkap bahwa Shin bereinkarnasi di dunia lain sebagai anak laki-laki berusia 8 tahun. Meski Shin mengingat hampir semua hal tentang kehidupan masa lalunya, ia tidak dapat mengingat bagaimana dirinya meninggal. Saat kembali ke rumah, Shin disambut oleh Merlin Wolford, kakeknya. Ketika Shin masih bayi, sekelompok iblis menyerang keluarganya, dan Shin menjadi satu-satunya yang selamat. Merlin lalu mengadopsi dan membesarkannya. Shin menunjukkan hasil buruan yang ia tangkap sore itu, dan Merlin memuji kemampuan magis Shin, menandakan bahwa dunia tempat Shin hidup kini tidak memiliki batasan. Cerita kemudian memperkenalkan Mela. Kita juga bertemu dengan Tuan Michelle, teman lama Merlin, yang secara rutin mengunjungi Shin. Mela Bowen, wanita tua itu, marah melihat Merlin mengizinkan Shin berburu di usia 8 tahun, mengingat kegiatan seperti itu bisa berujung tragis. Namun, Merlin menjelaskan bahwa kemampuan magis Shin meningkat pesat karena latihan ini, sehingga Michelle percaya pelatihan Shin seharusnya lebih keras lagi. 2 tahun kemudian, Merlin mengajak Shin berburu iblis untuk pertama kalinya. Awalnya, Merlin mengajarkan Shin cara mendeteksi semua makhluk hidup di sekitarnya. Merlin juga memperingatkan agar Shin tidak frustrasi jika gagal di percobaan pertama, karena ini adalah sihir tingkat tinggi. Untuk melakukannya, Shin harus sedikit memperluas kekuatan magisnya. Mengejutkannya, Shin berhasil menggunakan mantra pencarian magis dengan lebih efektif daripada Merlin. Setelah itu, Shin merasakan kehadiran gelap. Merlin menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan magis iblis. Untuk mencegah tragedi, Shin memberitahu kakeknya bahwa mereka harus menghadapi iblis itu. Meskipun telah diperingatkan, Shin dengan berani menghadapi iblis tersebut menggunakan mantra kecepatan pada kakinya dan mantra pada pedangnya, gerakan yang bahkan tidak diketahui Merlin. Shin bergerak dengan luar biasa dan mengalahkan iblis dalam satu serangan. Melihat ini, Merlin tidak bisa menahan rasa kagum akan perkembangan Shin dan segera memberinya selamat. Saat kembali ke kabin, Merlin menceritakan kepada Melinda dan Michelle tentang pencapaian Shin. Bahkan, Merlin tidak ikut dalam pertarungan tersebut. Melinda menduga bahwa Shin berasal dari dunia lain karena mendengar Shin merapalkan mantra dalam bahasa asing. Namun, Merlin berkata bahwa ia tidak keberatan jika memang demikian. Merlin kemudian menginterupsi pelatihan Shin dan Michelle untuk mengungkapkan bahwa ia bukan kakek kandung Shin. Shin dengan santai meminta maaf dan mengatakan bahwa ia sudah tahu. Keduanya juga percaya bahwa iblis yang mereka lawan sebelumnya adalah iblis yang sama yang menyerang orang tua Shin. Mendengar Shin, Merlin menyadari bahwa Shin adalah anak yang sangat dewasa. Shin pun berkata bahwa semuanya tidak akan mungkin tanpa kehadiran 3 pilar dalam hidupnya. Merlin menangis mendengar ini, tetapi Shin dengan tulus berterima kasih atas segala yang telah dilakukan oleh Merlin untuknya. 5 tahun kemudian, orang-orang terdekat Shin berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Karena di dunia ini usia 15 tahun dianggap sudah dewasa. Raja bertanya kepada Shin tentang mimpi dan aspirasinya, tetapi Shin tidak tahu apa yang ingin ia lakukan dalam hidup karena selama ini hanya berlatih sihir di hutan. Semua orang terkejut mendengar ini karena Shin tidak pernah memiliki tanggung jawab dan tidak tahu bagaimana orang dewasa hidup. Mungkin karena Merlin tidak pernah mengajarinya hal-hal itu. Setelah itu, Shin memindahkan semua orang ke tempat pelatihan magis, membuat semua orang terkejut karena tidak ada yang tahu ia memiliki kemampuan ini. Merlin menyadari bahwa Shin membawa mereka ke sana untuk menunjukkan mantra dahsyat yang hanya bisa ia gunakan dengan aman di tempat itu. Shin berkonsentrasi dengan mendalam untuk mengumpulkan energi. Setelah beberapa saat, ia berhasil menciptakan semacam gas biru di tangannya, menarik perhatian semua orang karena tidak ada penyihir yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Shin lalu menggabungkan gas tersebut dengan api, menghasilkan ledakan besar yang membuat semua orang terdiam kagum. Melinda menjadi marah besar dan terus-menerus memarahi Merlin. Hal ini membuat Shin menjelaskan bahwa Merlin hanya menjalankan perannya sebagai guru. Ketika mereka kembali ke kabin, kelompok itu membahas masa depan Shin. Merlin khawatir Shin tidak akan mampu beradaptasi dengan dunia. Bahkan, Merlin percaya bahwa Shin tidak akan pernah bisa menjalani hidup tanpa menarik perhatian. Karena itu, Raja bertanya kepada Shin apakah dia ingin bergabung dengan Akademi Sihir di negaranya. Hal ini membuat Merlin sangat marah karena dia merasa Raja hanya ingin memanfaatkan Shin. Namun, Raja meyakinkan bahwa dia hanya ingin membantu Shin tanpa niat egois. Seperti yang diduga, hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Shin. Raja menjelaskan bahwa bergabung dengan Akademi adalah kesempatan besar untuk bertemu orang-orang seusianya. Mendengar hal ini, Merlin memberitahu Shin bahwa dia tidak akan ikut campur dalam keputusannya. Maka,
Shin pun menerima undangan Raja. Daum von Ihid, Raja Kerajaan Ershide, bersumpah bahwa Shin akan diperlakukan setara di akademi karena kaum bangsawan tidak menerima perlakuan istimewa di sana. Untuk pertama kalinya, Shin menyadari bahwa semua orang yang dia cintai ternyata adalah tokoh penting, meskipun dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Mereka juga tidak pernah berusaha menonjolkan diri di hadapannya. Bahkan, saat itu juga, dia menyadari bahwa Michelle adalah mantan komandan. Melihat ini, Melinda memarahi Merlin karena dia tidak pernah menjelaskan apapun kepada Shin. Raja mengungkapkan bahwa Melinda dan Merlin adalah bagian dari jajaran tinggi militer. Faktanya, mereka pernah menjadi pasangan di masa lalu, sebuah pengungkapan yang membuat Shin tercengang. Setelah itu, Shin melakukan perjalanan ke ibu kota bersama kakek neneknya. Namun, saat tiba, dia menyadari bahwa kerumunan besar menyambut mereka dengan penuh kehormatan karena Melinda dan Merlin adalah pahlawan yang telah menyelamatkan kota tersebut. Setelah itu, kelompok tersebut tiba di sebuah rumah mewah yang luar biasa, di mana sekelompok pelayan menyambut mereka dengan sangat hormat. Merlin meminta cucunya untuk menjelajahi kota sementara mereka mengurus persiapan di tempat itu. Namun, jalan-jalan Shin tiba-tiba terhenti ketika dia melihat seorang gadis yang dalam kesulitan. Sekelompok pengganggu mengintimidasi gadis itu, dan Shin memprovokasi mereka dengan menyebut mereka pengecut. Ketika mereka mencoba menyerang, Shin mengalahkan mereka hanya dengan satu gerakan. Gadis itu tertegun melihatnya dan berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba, gadis lain muncul, dan sekarang Shin yang menjadi terpesona. Gadis-gadis itu memperkenalkan diri sebagai Maria von Meina dan Sicily von Claude. Keduanya berasal dari keluarga bangsawan tinggi dan sedang mempersiapkan ujian masuk Akademi Sihir. Shin memberitahu mereka bahwa dia juga akan masuk akademi, membuat mereka terkejut karena gerakan Shin tidak terlihat seperti penyihir pemula. Shin memperkenalkan diri dengan jabat tangan. Maria tidak keberatan, tetapi Sicily langsung memerah. Mereka menyebutkan bahwa pahlawan kota telah tiba, berbicara tentang mereka seolah-olah mereka adalah selebriti. Faktanya, rumor bahwa cucu pahlawan nasional akan masuk akademi telah menyebar di seluruh kota. Shin meninggalkan tempat itu, dan begitu dia pergi, Maria dan Sicily menghabiskan beberapa menit membicarakannya. Jelas bahwa Sicily langsung jatuh hati pada Shin, yang mengejutkan Maria. Pada hari ujian, Shin berkonsentrasi penuh karena dia ingin bertemu dengan Sicily lagi jika lulus. Tiba-tiba, seorang siswa kasar mengganggunya dengan tidak hormat, dan Shin secara naluriah bereaksi dengan arogan. Siswa itu mengancamnya, memperkenalkan diri sebagai Kurt von Reberg, pewaris Count Reur. Namun, Shin mengabaikannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Shin. Kurt mengancam Shin, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mempermalukannya tanpa menghadapi konsekuensi. Saat itu, August von Ershide muncul dengan kehadiran yang mencolok, memberikan pidato tentang bagaimana kekuasaan tidak boleh disalahgunakan di sekolah karena itu adalah hukum. August berhasil membuat Kurt pergi. August kemudian menyapa Shin dan memperkenalkan diri. Shin, yang kebingungan, mengulang nama keluarganya dan menyadari bahwa dia adalah putra Paman D. August tertawa karena tidak pernah ada yang memanggilnya seperti itu sebelumnya. Sebagai putra raja, dia sangat dihormati. Shin mengatakan bahwa ini berarti mereka adalah sepupu. August tertawa dan setuju. Maria dan Sicily terkejut melihat Shin berbicara begitu santai dan akrab dengan sang pangeran. Jadi, mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Shin. Selama ujian, Shin mengalami kekecewaan besar karena ekspektasinya sangat tinggi. Kemampuan teman sekelasnya jauh lebih rendah dibandingkan dirinya. Bahkan, mereka melafalkan mantra seperti pemula total. Saat giliran Shin tiba, penguji ujian terdiam karena raja sudah memperingatkannya tentang kekuatan luar biasa Shin. Penguji itu meminta Shin membatasi diri saat mengucapkan mantra. Semua orang di ruangan itu tertegun dengan kemampuan luar biasa Shin. Para penguji bahkan menyimpulkan bahwa penampilan Shin sangat luar biasa, menjadikannya penemuan besar tahun ini. Setelah itu, Shin menerima seragamnya. Namun, setelah meneliti, dia memutuskan untuk memodifikasi seragam tersebut agar lebih nyaman. Shin juga mengetahui bahwa dia meraih nilai sempurna, sehingga dia diminta memberikan pidato untuk para siswa baru. Shin menolak karena merasa bahwa tokoh terhormat seperti August lebih cocok untuk tugas itu. Namun, August menjelaskan bahwa tradisi mengharuskan siswa dengan nilai terbaik yang menyambut siswa baru. Tanpa Shin sadari, Kurt sangat membencinya karena gagal masuk ke kelas S hanya dengan selisih satu tempat. Selain itu, Kurt merasa kesal harus masuk ke kelas A dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Shin akan memberikan pidato penyambutan. Keesokan harinya, Shin memberikan pidato di depan seluruh sekolah. Maria dan Sicily akhirnya mengetahui bahwa Shin adalah cucu dari pahlawan legendaris kota itu setelah mendengar nama belakangnya, Wolford. Hari berikutnya,
Shin menepati janjinya mengantar si Chili ke sekolah. Para siswa muda memulai kelas mereka dengan penuh semangat. Alice, salah satu teman sekelas mereka, bahkan tidak bisa tidur semalaman karena membayangkan seperti apa hari pertama mereka. Guru kelas membawa para siswa berkeliling fasilitas sekolah, menciptakan suasana antusias di antara mereka karena mereka bisa menjelajahi berbagai kegiatan. Guru tersebut menjelaskan format kelompok belajar, dan seluruh kelas menjadi heboh karena semua orang ingin bergabung dengan kelompok Shin. Sementara itu, para ksatria kerajaan dan bangsawan tinggi menghadapi situasi berbeda karena kehadiran iblis yang semakin meningkat. Yang mengejutkan, bukti menunjukkan bahwa wabah ini tidak terjadi secara kebetulan. Di sisi lain, Count Reborg mencoba bersikap tegas terhadap putranya, Kurt. Namun, dia terkejut melihat Kurt dipenuhi kemarahan, kebencian, dan dendam. Kurt benar-benar terobsesi dengan ide untuk menghancurkan Shin, yang dia salahkan atas semua hal buruk dalam hidupnya. Count memutuskan untuk mengurung Kurt di kamarnya karena tidak memahami perubahan perilaku mendadak Kurt. Berita hukuman Kurt dengan cepat menyebar ke telinga para siswa akademi. Shin mulai menyelidiki lebih jauh tentang kehidupan Kurt. Teman-teman sekelasnya menjelaskan bahwa Kurt sebelumnya tidak berperilaku seperti itu. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa Kurt berubah drastis setelah bertemu Profesor Oliver, seorang guru sihir pengganti yang aneh dan eksentrik yang mengajar di tahun terakhir sekolah. Sementara para siswa membicarakan Profesor Oliver, Oliver diam-diam mendatangi ibu Kurt, yang putus asa ingin membantu anaknya. Namun, seperti yang diduga, Oliver tidak datang untuk membantu. Sebaliknya, dia menggunakan sihir untuk memperbesar kebencian Kurt. Keesokan harinya, kelompok tersebut melanjutkan diskusi mereka tentang apa yang terjadi pada Kurt. Mereka menyarankan agar Shin tidak perlu lagi menepati janjinya mengantar si Chili ke sekolah, karena ancaman gangguan sudah berakhir. Namun, si Chili memohon agar masalah itu dilupakan, memperjelas perasaannya terhadap Shin. Shin menjelaskan bahwa dia mampu menggunakan mantra untuk mendeteksi niat buruk seseorang. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mempelajari gaya sihir ini untuk mendeteksi iblis, yang membuat semua siswa terkejut. Shin kemudian mendemonstrasikan mantra itu, beberapa detik sebelum berhasil menggagalkan serangan mematikan dari Kurt berkat sihir deteksinya. Shin dan August segera menyadari bahwa Kurt telah kerasukan dan kehilangan kendali, terlihat dari serangannya yang brutal dan jelas berniat jahat. Para siswa pun segera menyaksikan kondisi mengerikan Kurt, yang dikelilingi oleh aura iblis. Shin meminta teman-teman sekelasnya untuk meninggalkan tempat tersebut karena mereka bisa terluka. Meskipun mereka khawatir akan keselamatan Shin, mereka langsung setuju setelah melihat tekad luar biasa pemuda itu. Saat pertarungan dimulai, Shin segera menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya besar karena iblis yang merasuki Kurt hanya memiliki satu tujuan, menghabisinya, tanpa peduli konsekuensinya. Faktanya, Shin tidak punya pilihan selain mengambil tindakan drastis. Kurt sedang menyalurkan energi sihir dalam jumlah absurd di tempat itu, yang dapat menyebabkan bencana besar. Untuk mencegah hal ini, Shin menggunakan pedang sihirnya dan mengakhiri nyawa Kurt. Teman-temannya tiba di medan pertempuran beberapa detik kemudian dan mencoba menghibur Shin, yang tidak percaya bahwa dia telah menghilangkan nyawa seorang manusia. Beberapa hari kemudian, Shin dielu-elukan sebagai pahlawan. Namun, dia mengakui ada sesuatu yang gelap di balik kasus Kurt, karena terlalu banyak petunjuk mencurigakan terkait perubahan mendadaknya. Saat tiba di rumah, Shin mengetahui bahwa pihak kerajaan ingin memberinya penghargaan berupa medali atas jasanya, yang membuat Merlin dan Melinda kesal karena raja sebelumnya berjanji tidak akan melibatkan Shin dalam urusan politik. Namun, sang raja mengatakan bahwa pengakuan ini tidak ada hubungannya dengan politik. Popularitas Shin di kalangan warga terlalu besar, dan seluruh dunia ingin tahu tentang dirinya. Selain itu, sang raja mengungkap bahwa dia juga pernah memberikan penghargaan serupa kepada Merlin dan Melinda di masa lalu. Raja pun berjanji untuk tidak menggunakan Shin demi tujuan politik, sehingga para sesepuh akhirnya menerima kesepakatan tersebut. Hal ini sedikit membuat Chilon merasa tidak aman karena Shin menjadi pusat perhatian di kalangan wanita kota. Namun, Shin meyakinkannya agar tidak khawatir, yang membuat Chilon merasa lebih tenang. Sementara itu, sang raja bertemu dengan pejabat keamanan tinggi untuk menjelaskan apa yang diungkapkan Shin tentang Kurt. Pihak berwenang mengingat bahwa Kurt sempat bertemu dengan Oliver sehari sebelum konfrontasi. Mereka pun memutuskan untuk menginterogasinya. Saat tiba, salah satu pejabat penasaran dengan kebutaan aneh Oliver. Penyihir itu mengungkap bahwa dia kehilangan matanya karena perselisihan keluarga absurd di kalangan bangsawan. Setelah itu, para detektif mulai menyelidiki dan menanyakan Oliver tentang Kurt, tetapi Oliver mengaku tidak tahu apa yang menyebabkan tragedi Kurt. Para inspektur mempercayai kata-kata Oliver dan bahkan mengundangnya untuk bergabung dalam kasus ini sebagai penyelidik. Para inspektur mengawal Oliver ke pusat kota dengan janji untuk memulai otopsi Kurt. Namun,
Oliver segera menyadari bahwa dia dijebak, karena tempat itu dikelilingi oleh pasukan kerajaan. Salah satu inspektur mengungkap bahwa kasus Kurt tidak diketahui publik, yang membuatnya jelas bahwa Oliver terlibat. Mendengar ini, Oliver mengatakan bahwa eksperimennya sudah selesai, sehingga dia siap melancarkan pembantaian di tempat itu. Pada saat yang sama, kelompok Shin tanpa sengaja melewati lokasi tersebut dan menyadari adanya bahaya besar. Shin langsung menyerang Oliver, karena dia sadar bahwa Oliver dapat membahayakan teman-temannya. Setelah pertukaran serangan singkat, Shin berhasil membuka kedok Oliver dengan menghancurkan penutup matanya. Ternyata, Oliver memiliki mata iblis yang membuat Shin terkejut, karena dia tidak percaya bahwa iblis mampu berpikir dan menyamar di antara manusia. Karena itu, Shin segera menyerang Oliver dengan sihir cahaya untuk mengusirnya dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, saat ketegangan di kota mereda, Melinda menginterogasi Maria karena penasaran tentang hubungan Shin dan Chilon. Maria menjelaskan bahwa keduanya jelas saling tertarik, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan perasaan mereka. Meski demikian, Shin mengakui kepada August bahwa dia khawatir akan apa yang terjadi di hari-hari mendatang, karena dia tahu serangannya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Oliver. August membawa Shin ke bengkel pandai besi paling terkenal di kota, karena hanya Shin yang bisa menghadapi Oliver, dan sebagai bagian dari tugas kerajaan, mereka harus memberinya senjata yang tepat. Sementara itu, seorang utusan aneh memberitahu Raja Kerajaan Blifa tentang invasi iblis di Irhide. Jadi, sang raja mulai merencanakan serangan, seolah-olah dia menyadari semua ini. Sementara itu, Shin membawa waifunya ke toko aksesori mewah karena dia ingin melindunginya menggunakan sihir pelindung. Faktanya, Shin menggunakan sihir untuk memberi mantra pada sebuah cincin, menciptakan salah satu momen paling kawaii dalam anime ini. Keesokan harinya, kerajaan mengadakan upacara penghargaan, dan Shin terkejut saat dihormati oleh seluruh warga. Yang lebih mengejutkan lagi, sang raja mengungkapkan janji yang dia buat kepada kakek nenek Shin, bahwa Shin tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Peristiwa ini membuat warga berbaris di depan rumah Shin untuk meminta tanda tangan, sehingga Shin tidak punya pilihan selain menggunakan sihir untuk membuka portal teleportasi. Teman-temannya sangat terkejut karena mereka bahkan tidak tahu bahwa jenis sihir seperti itu ada. Karena hal ini, Shin memutuskan untuk mengadakan kelas kilat bagi teman-temannya, karena mereka tidak familiar dengan mantra tingkat lanjut. Namun, melihat bahwa mereka kesulitan mengikuti pelajaran, Shin memutuskan untuk memberikan demonstrasi praktis agar mereka bisa berlatih setiap hari. Di sisi lain, terungkap bahwa Oliver dan anak buahnya berada di balik konflik politik antara Earl Shide dan Blifa. Setelah kelas, Shin mengundang teman-temannya ke rumahnya agar Merlin bisa mengajari mereka tentang belajar sihir. Merlin menyadari bahwa anak-anak muda ini sangat termotivasi oleh ajaran Shin, tetapi mereka merasa tidak mampu mempraktikkan apa yang diajarkan. Merlin pun mengungkapkan rahasia yang membantu Shin berkembang sebagai penyihir. Shin menganalisis setiap proses dan mekanisme di balik mantranya. Dia mencoba memahami bagaimana alam semesta bekerja untuk mereplikasinya dengan sihir. Faktanya, Merlin baru-baru ini bisa menggunakan sihir teleportasi Shin berkat logika di balik mantra tersebut. Keesokan harinya, Shin mengunjungi bengkel pandai besi untuk mengambil pesanan pedangnya. Saat keluar, dia memberikan aksesori sihir kepada teman-temannya untuk melindungi mereka. August kemudian mengungkapkan bahwa konflik politik besar mungkin akan segera terjadi, karena ada rumor bahwa Blifa berencana menyerang kerajaan. Meski August melarang Shin untuk terlibat, Shin menegaskan bahwa dia tidak akan tinggal diam jika sesuatu yang buruk terjadi pada teman-temannya. Beberapa minggu kemudian, Kaisar Blifa menerima pesan kerajaan dan memutuskan untuk menarik pasukannya dari medan perang karena iblis mulai menyerang kekaisaran. Berita ini sampai ke markas Earl Shide, yang memutuskan untuk mengejar tentara Blifa. Namun, para jenderal juga menerima pesan bahwa iblis menyerang di mana-mana. Sementara itu, tanpa terdeteksi oleh pasukan, Oliver dan Miria memimpin invasi iblis dari bayang-bayang. Hari demi hari, Oliver semakin terlibat dalam urusan politik, secara strategis menyingkirkan komando tinggi dari setiap pasukan. Karena ini, Raja Eari memutuskan untuk bertindak. Otoritas Akademi Sihir mengumumkan bahwa, atas perintah Raja, semua siswa harus bersiap menghadapi skenario terburuk. Para penyihir harus melatih diri untuk mempertahankan kerajaan, dan di masa sulit, mereka harus bergabung dengan pasukan. Selain itu, para penyihir akan berlatih bersama siswa dari sekolah kavaleri. Hal ini membuat teman-teman Shin kesal karena ternyata ada hubungan buruk antara kedua kelompok tersebut. Para penyihir tidak pernah melakukan latihan fisik di akademi, sehingga mereka sering diejek oleh para ksatria. Siswa sekolah kavaleri memanggil para penyihir tunas, karena kepala mereka besar tetapi tubuh mereka kurus. Sedangkan para penyihir menyebut ksatria, otot tanpa otak, atau nama-nama serupa, yang semakin memperkeruh hubungan kedua kelompok.
Shin mencoba menenangkan teman-teman sekelasnya dengan mengatakan bahwa mereka harus menggabungkan kedua disiplin ilmu tersebut. Namun, mereka mengatakan bahwa Shin tidak seharusnya memiliki pendapat karena dia adalah seorang pendekar pedang yang luar biasa. Semua orang terkejut saat mendengar bahwa instruktur Shin tidak lain adalah Michelle Chaling. Tanpa sepengetahuan Shin, Michelle adalah komandan ksatria selama hampir seluruh karir militernya berkat teknik pedangnya yang luar biasa dan tak tertandingi. Beberapa hari kemudian, para siswa mengunjungi gerbang ibu kota untuk mengorganisir ekspedisi melawan para iblis di luar kota. Seperti yang diduga, ketegangan di antara mereka segera meningkat. Dalam perjalanan ke medan perang, kelompok itu bertemu dengan Cheha, pemimpin skuadron, dan bawahannya, Miranda, Nun, dan Kent. Shin dengan sopan bertanya kepada para ksatria apakah mereka pernah bertarung melawan iblis sebelumnya. Namun, komentar Shin dianggap buruk oleh para ksatria, yang mulai mengintimidasinya dengan mengatakan bahwa para penyihir hanya menjadi beban bagi ksatria. August segera campur tangan dan menegur para ksatria, mengatakan bahwa mereka telah salah memahami tujuan pelatihan bersama. August mengingatkan bahwa kerajaan sedang menghadapi konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mereka tidak boleh membuang energi untuk konflik yang tidak berguna. Bahkan, August meminta Shin untuk tidak campur tangan jika iblis menyerang kelompok kavaleri, karena ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak mampu mengalahkan iblis tanpa bantuan penyihir. Setibanya di medan perang, August menjelaskan kepada Shin bahwa mereka dikirim ke tempat paling terpencil karena kemampuan Shin, sehingga kemungkinan mereka akan melihat lebih banyak iblis dibandingkan tempat lain. Para penasihat kelompok tiba pada saat itu, dan semua orang terkejut mengetahui bahwa mereka akan ditemani oleh Siegfried dan Chris. Keduanya adalah pengawal raja dan memegang salah satu posisi paling bergengsi di kerajaan karena kekuatan luar biasa mereka. Hal ini mengejutkan Shin, karena dia tidak tahu tentang hal itu. Shin bahkan melihat Siegfried dan Chris sebagai kakak laki-lakinya. Di awal ekspedisi, August mencoba menjelaskan alasan keputusannya yang radikal, tetapi Siegfried menyelanya karena dia lebih memahami sikap arogan para siswa sekolah ksatria. Siegfried dan Chris mendukung inisiatif August, karena mereka yakin bahwa pelajaran realitas cukup untuk membuat mereka sadar sebelum lulus. Siegfried juga memanfaatkan kesempatan untuk menghibur dan menegur Maria, yang merasa bersalah karena bertindak seperti para ksatria. Saat kelompok itu menjelajahi hutan, para ksatria mulai menunjukkan ketakutan mereka terhadap hal yang tidak diketahui. Hal ini tidak mengejutkan bagi Chris, karena para siswa belum pernah bertarung melawan iblis sebelumnya. Tiba-tiba, sihir deteksi Shin mengidentifikasi keberadaan iblis di dekat mereka. Siegfried segera memerintahkan para ksatria untuk bersiap. Iblis itu segera muncul, dan mengejutkan semua orang. Itu adalah babi hutan raksasa yang dirasuki oleh iblis kelas rendah. Penuh keraguan, para ksatria mencoba menyerang tetapi segera menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan iblis tersebut, yang menghancurkan semangat Chris sepenuhnya. Untungnya, Shin dengan gemilang turun tangan dan mengalahkan iblis itu dengan satu serangan, meninggalkan para ksatria dalam keadaan terkejut karena tidak percaya bahwa seorang siswa akademi sihir dapat menggunakan pedang dengan cara seperti itu. Siegfried dan Chris memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pelajaran kepada para siswa sekolah ksatria yang masih belum matang. Chilon segera menyembuhkan luka para ksatria, yang secara tak terduga memicu ketertarikan dari para ksatria. Mereka mulai melihat Chilon dari sudut pandang yang mengagumi, membuat Shin cemburu, meskipun dia mencoba menyembunyikan perasaannya. August yang menyadari sikap Shin, menggoda dia. Tiba-tiba, Maria muncul dan menunjukkan bahwa Shin bukan satu-satunya yang merasa cemburu, karena dia juga ingin mendapat perhatian dari para pria. Bahkan Miranda memiliki perasaan yang sama. Siegfried memerintahkan kelompok untuk berhenti membuang waktu, dan pada saat itu, Shin menyadari bahwa sejumlah besar iblis sedang menuju ke arah mereka. Dua sentinel muncul dan mengonfirmasi jumlah yang tepat, yaitu 100 iblis, yang membuat semua orang ketakutan. Shin meminta izin kepada Siegfried untuk menangani situasi tersebut, permintaan yang langsung disetujui Siegfried. Chris memerintahkan para siswa lainnya untuk tidak campur tangan, sehingga Shin mengambil inisiatif dan memposisikan dirinya di garis depan medan perang saat gelombang iblis mendekat. Shin menyalurkan mantra yang dia gunakan di awal dan membuat semua orang terkejut karena meskipun salah satu iblis adalah level bencana, Shin berhasil melenyapkan mereka. Setelah itu, Miranda mendekati Shin untuk meminta maaf karena menyadari bahwa dia bersikap seperti itu hanya karena rasa iri. Dia juga meminta maaf kepada Cillian karena telah salah menilai pacarnya, yang membuat keduanya tersipu malu. Keesokan paginya, Merlin membantu anak-anak muda itu untuk mengendalikan aliran energi magis dengan efisien, karena aliran sihir yang tidak tepat dapat menyebabkan tekanan fisik yang tidak perlu. Di sisi lain, Mita mengajarkan mereka cara memberi mantra pada benda, karena dia benar-benar guru terbaik yang bisa mereka miliki dalam seni sihir ini.
Seperti yang diharapkan, Shin memaksimalkan keterampilan baru yang diperoleh tim dengan pelajaran praktisnya. Namun, Shin menyadari bahwa dia telah mengabaikan pelatihannya sendiri akhir-akhir ini dan tidak yakin apakah kekuatannya saat ini cukup untuk menghadapi para pemimpin klan iblis. Untuk membantu guru mereka, para pemuda itu menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyalurkan penghalang sihir super yang mampu menahan serangan Shin. Namun, dia terus meyakinkan mereka bahwa itu tidak perlu karena dia tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Shin mulai menyalurkan serangannya dan membuat semua orang terdiam karena dia tampak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia dengan serangan sebesar itu. Tentu saja, Shin mengarahkan serangannya ke tempat lain, tetapi hal ini menyebabkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah tersebut, memicu kemarahan hampir semua orang. Setelah pelatihan selesai, August meminta Shin untuk membawanya ke kastil karena dia ingin mendapatkan informasi akurat tentang keberadaan para iblis. Setibanya di kastil, August langsung dihadapkan oleh seorang wanita bernama Ellie, yang membuat Shin terkejut karena tidak ada yang berani berbicara kepada pangeran dengan cara seperti itu. Karena ini, August tidak punya pilihan selain mengaku kepada Shin bahwa Ellie adalah tunangannya. Ellie memperkenalkan dirinya secara formal dan hormat, karena Shin adalah pahlawan bangsa selain cucu Melinda dan Merlin. Namun, begitu dia selesai memperkenalkan dirinya, dia mulai memarahi August dengan keras karena pergi ke camp. Mei, adik perempuan August, masuk ke ruangan dan juga mulai memarahi pangeran karena dia sangat mengagumi Mela dan August tidak mengizinkannya pergi ke camp untuk bertemu dengannya. Melihat Shin, Mei memperkenalkan dirinya sebagai pengagum besar Mela. Ellie memberitahu August bahwa mereka akan memaafkannya jika dia membawa mereka ke camp, sebuah proposal yang langsung ditolak August. Namun, ayahnya akhirnya meyakinkannya, dan August setuju untuk membawa mereka. Setibanya di camp, Shin menerima berita yang paling tak terduga. Dia berpikir bahwa Ellie ingin dekat dengan August karena cemburu pada gadis-gadis lain, tetapi dia mengaku bahwa Shin adalah orang yang paling membuatnya cemburu karena August terus-menerus membicarakannya sepanjang waktu. Faktanya, Ellie benar-benar kehilangan kendali setiap kali dia mengingat Shin, yang membuat August menjelaskan bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia belum pernah memiliki teman seperti Shin sebelumnya. Lebih jauh lagi, untuk meyakinkan Ellie, August mengungkapkan bahwa Shin sudah menjalin hubungan, yang membuat penyihir muda itu terkejut. August memberitahu Shin bahwa sudah saatnya dia mengambil langkah berikutnya dengan Cillian karena dia memiliki momen yang sempurna untuk melakukannya. Shin mengatakan bahwa tidak ada yang menjamin keberhasilan karena mungkin saja perasaannya tidak terbalas. Namun, August dengan tegas mengatakan bahwa sangat jelas bagaimana perasaan Cillian terhadapnya. Setelah ini, August memperkenalkan para wanita kepada kelompok itu dan meminta Cillian untuk memasukkan mereka ke daftar tamu. Shin tiba di tempat beberapa saat kemudian, dan melihat sikapnya, Ellie memahami percakapan yang August dan Shin miliki sebelumnya, yang sangat mempermalukan penyihir muda itu. Kemudian, August membawa Ellie dan Mei untuk memperkenalkan mereka kepada Melinda dan Merlin. Tentu saja, Mei menjadi sangat gugup saat melihat Melinda karena dia telah menghabiskan seluruh hidupnya ingin bertemu guru legendaris itu. Dia meminta izin kepada Mita untuk memegang tangannya, yang membuat Melinda sangat tersentuh, karena sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali Shin memintanya melakukan hal serupa. Hal ini memicu banyak canda tawa di tempat tersebut. Saat semua orang mulai berkata bahwa hanya Melinda dan Merlin yang mungkin bisa membesarkan anak seperti Shin, hal itu semakin memperjelas bahwa Melinda adalah waifu terbaik. Cillian menghentikan ejekan tersebut dengan cara paling lembut dan eksplisit. Dia mengatakan bahwa dia ingin memiliki anak yang mirip Shin. Jelas, Cillian segera menyadari perasaannya terlihat, jadi dia berlari keluar. August segera memberitahu Shin untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan berbicara dengan Cillian. Shin mengejar Cillian dan menemukannya duduk di tempat yang sempurna, hanya beberapa meter dari rumah. Meskipun keduanya gugup dan cemas, mereka berhasil menenangkan diri sedikit demi sedikit. Shin bertanya kepada Cillian apakah dia mengingat semua yang terjadi pada hari mereka pertama kali bertemu, dan Cillian menceritakannya dengan sangat rinci, yang membuat Shin semakin malu. Shin memanfaatkan ingatan Cillian yang tajam untuk mengingatkannya bahwa dia terpesona saat melihatnya karena menurutnya Cillian adalah wanita tercantik di dunia. Cillian mengakui bahwa dia merasakan hal yang sama, sehingga mereka akhirnya mengungkapkan perasaan mereka dan berhenti berputar-putar. Shin menatap Cillian dengan intens dan mengucapkan kata-kata ajaib. Namun, saat mereka hendak berciuman, tiba-tiba semua orang muncul karena mereka ternyata bersembunyi di dekat tempat itu, menunggu dengan antusias. Keesokan harinya, Shin mengadakan sesi pelatihan yang unik dan inovatif di pantai. Seluruh kelompok merasa cemas dan bingung karena mereka tidak melihat bagaimana turnamen voli pantai bisa berguna. Shin menjelaskan bahwa bola telah diisi dengan sihir dan hanya bisa dipukul menggunakan sihir secara terkontrol. Ketika permainan dimulai, Shin menyadari bahwa semua orang sangat kompetitif,
bahkan sampai mempertaruhkan nyawa demi setiap poin. Anak-anak muda itu menghabiskan sore dengan berlatih dan bersenang-senang karena pertandingan berjalan sangat seru dan seimbang. Malam harinya, kelompok itu mengadakan pesta piyama dan menghabiskan sepanjang malam untuk berbincang. August mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta pada Ellie sejak kecil karena dia adalah satu-satunya yang tidak mencoba menarik perhatiannya meski dia adalah putra raja. Faktanya, Ellie sama sekali mengabaikannya. Pengakuan romantis ini membuat semua orang di tempat itu tersipu karena mereka juga ingin merasakan cinta. Shin merasa Melinda mengintai di dekat mereka, jadi semua orang bersembunyi. Ketika Melinda masuk, mereka berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Namun, Shin dan Cillian tanpa sengaja merusak semuanya, sehingga Melinda memarahi mereka semua. Keesokan paginya, Shin dan Cillian bertemu di lorong. Cillian meminta Shin untuk bertemu dengan orang tuanya. Shin setuju tanpa ragu, meskipun dia sangat gugup pada awalnya. Akhirnya, semuanya berjalan lancar karena ayah Cillian merasa sangat bahagia, yang membantu Shin lebih rileks. Namun, ibu Cillian bersikap sedikit berbeda, percaya bahwa mereka sebaiknya menjalani hubungan tanpa terlalu memikirkan pernikahan terlebih dahulu. Karena itu, Shin setuju untuk bertunangan dengan Cillian, yang membuat Cillian sangat bahagia. Setelah itu, kelompok mereka menuju lapangan pelatihan untuk melanjutkan sesi pertarungan intensif. Ellie dan Mei terkejut melihat pelatihan tersebut karena mereka belum pernah melihat penyihir dengan kekuatan seperti itu. Merlin mendekati mereka dan dengan ramah menawarkan untuk mengajarkan sihir. Ellie dengan malu-malu menolak, tetapi Mei setuju dan mengejutkan semua orang dengan potensinya yang luar biasa. Shin kemudian menunjukkan kepada kelompok itu mantra yang baru-baru ini ia kembangkan, yang memungkinkan untuk menghapus sifat gravitasi dari suatu objek sehingga dapat melayang. Namun, itu bukan segalanya, karena Shin juga dapat menggunakan mantra ini pada dirinya sendiri untuk terbang, yang membuat semua orang terkesima. Meskipun Shin ingin mengajarkan mantra ini kepada rekan-rekannya, ia harus menjelaskan banyak hal terlebih dahulu karena mantra ini menggabungkan berbagai jenis sihir untuk memungkinkan penerbangan. Shin mengungkapkan bahwa ia menciptakan mantra ini karena Oliver mampu terbang, seperti yang ditunjukkan dalam pertarungan mereka sebelumnya. Saat istirahat, Shin dan Cillian menjelaskan kepada Melinda dan Merlin tentang apa yang terjadi pagi itu. Meski mereka tidak menyesali keputusan tersebut, mereka merasa perlu mendiskusikannya. Mereka tidak berencana untuk bertunangan secepat itu, tetapi tidak ada dari kakek nenek Shin yang menentang pertunangan tersebut. Sebaliknya, mereka menunjukkan dukungan kuat untuk hubungan itu. Namun, Melinda dengan sopan meminta Cillian agar segera mempertemukannya dengan orang tuanya karena ia perlu mendiskusikan sesuatu yang penting dengan mereka. Setibanya di Mansion Chloe, para tetua mengungkapkan bahwa Shin sebenarnya bukan cucu mereka karena tidak ada hubungan darah atau koneksi antara mereka. Melinda meminta maaf kepada orang tua Cillian, mengira bahwa Shin hanya diterima karena dianggap sebagai cucu dari dua selebritas terbesar di kerajaan. Namun, orang tua Chloe menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak peduli tentang hal itu, karena Shin adalah orang yang luar biasa dan perasaan mereka terhadap Cillian tulus. Selain itu, Cillian sangat mencintainya. Beberapa hari kemudian, Shin memberikan pakaian baru kepada para rekannya untuk digunakan saat momen menentukan tiba. Tentu saja, Shin menyihir setiap pakaian dengan berbagai mantra. Lebih dari itu, Shin memutuskan untuk mengadakan pelatihan tempur khusus pada hari yang sama untuk menguji pakaian-pakaian tersebut. Namun, ketika kelompok itu akan pergi, Mei mulai membuat keributan sehingga Shin tidak punya pilihan selain menciptakan semacam walkie-talkie ajaib agar Mei bisa berkomunikasi dengan mereka meskipun berada jauh. Sayangnya, rencana Shin tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena Melinda menemukan artefak tersebut dan menjadi marah. Ia tidak percaya bahwa Shin mampu menciptakan sesuatu seperti itu secara spontan. Sementara dia sendiri menghabiskan seluruh hidupnya mencoba membuat hal serupa. Shin akhirnya meninggalkan alat komunikasi tersebut di rumah, dan kelompoknya segera pergi secara diam-diam. Setibanya di lapangan pelatihan, Shin memutuskan sudah waktunya untuk menukar peran dalam kelompok. Ia meminta anggota kelompok pendukung untuk menghadapi iblis-iblis terkuat, karena mereka perlu belajar berada di garis depan jika situasi memerlukan. Julius, Yuri, Mark, Cillian, dan Olivia sepenuhnya mempercayai perintah Shin. Meskipun sedikit takut, mereka berhasil menghancurkan iblis kelas S. Selain itu, Shin menyimpulkan bahwa jika anggota kelompok pendukung bisa mengalahkan iblis kelas S bersama-sama, maka anggota kelompok serang seharusnya bisa mengalahkan iblis kelas S secara individu. Prediksi Shin terbukti benar, karena anak-anak muda itu berhasil melakukannya tanpa masalah. Namun, August mengingatkan Shin bahwa ia akan menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, dan hal itu benar adanya. Shin terlihat sangat gugup keesokan harinya saat mempersiapkan upacara pertunangannya dengan Cillian. Seakan itu belum cukup, waifunya tiba-tiba masuk ke kamar Shin,
membuatnya terpesona oleh kecantikannya. Shin dan Qilian merayakan pertunangan mereka secara terbuka, membuat para tamu terharu hingga menangis. Raja dengan cepat mengumumkan pertunangan tersebut secara resmi dan memulai perayaan. Shin dan Qilian sempat meninggalkan pesta untuk momen pribadi, di mana Shin memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan cincin kepada Qilian, menciptakan salah satu momen paling manis dalam anime ini. Keesokan harinya, Shin memulai jenis pelatihan baru. Kelompoknya tidak percaya bahwa berkat sihir baru yang dikembangkan Shin, mereka mampu terbang. Bahkan, Shin terkejut dengan betapa baiknya mereka beradaptasi. Di sisi lain, kita akhirnya mendengar kabar dari Oliver dan para pengikutnya. Strategi Oliver yang dihitung dengan dingin sangat kejam, karena ia berhasil sepenuhnya menggulingkan kekaisaran yang menjadi targetnya melalui rekayasa sosial. Oliver berhasil memicu kebencian dan dendam di antara rakyat jelata yang menderita akibat invasi, sementara kaum bangsawan tetap hidup mewah dan tanpa peduli. Dengan kebencian ini, Oliver menciptakan pasukan iblis, mirip dengan yang ia lakukan pada Kurt di masa lalu. Namun, Oliver tidak lagi memiliki alasan untuk melanjutkan rencananya, karena tujuan hidupnya hanya untuk menghancurkan kekaisaran, dan ia tidak tertarik menyerang atau menginvasi tempat lain. Meskipun pasukannya memohon untuk menyerang negara lain, ia menyatakan bahwa mereka bebas untuk mengejar tujuan mereka masing-masing. Akibatnya, para iblis mulai meninggalkan wilayah tersebut, membuat para pengikut Oliver mempertanyakan masa lalunya. Karena itu, Oliver memutuskan untuk membagikan kisah hidupnya. Dulu, Oliver dikenal sebagai Oliver von Stadius, seorang bangsawan yang sangat adil dan pekerja keras. Oliver dicintai oleh rakyat jelata karena ia bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bahkan, Oliver sering menghabiskan seluruh sore mengawasi ladang-ladang setelah ia menerapkan beberapa reformasi pertanian untuk meningkatkan produksi. Reformasi tersebut berhasil, sehingga banyak rakyat jelata dari kerajaan lain meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di tanah milik Allah. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa pada masa mudanya, Oliver pernah mengunjungi kerajaan Earlhide dan jatuh cinta pada negara itu, karena di sana tidak ada ketidakadilan atau penindasan terhadap warga. Hal ini sepenuhnya mengubah kepribadian Oliver, yang sebelumnya tidak pernah mempertanyakan perilaku kelas atas yang diskriminatif. Olera bahkan bekerja larut malam di istananya, secara pribadi mengurus keuangan wilayah tersebut. Arya, istrinya, sangat mengagumi tindakan Oliver, karena ia tahu lebih dari siapapun betapa besar upaya Duk tersebut untuk memperbaiki dunia. Namun, sementara Oliver mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat jelata, para bangsawan dari distrik sekitar sibuk merencanakan strategi untuk menggulingkannya. Kaisar sangat menghormati Oliver di atas bangsawan lainnya, sehingga para bangsawan melancarkan rencana yang paling dingin, Machiavellian, dan mengerikan yang pernah ada. Pertama, mereka memanfaatkan perjalanan Oliver ke ibu kota untuk bertemu dengan raja, lalu mulai menyebarkan kebohongan tentang dirinya. Mereka menyuap polisi untuk merusak reputasinya. Polisi menuduh Oliver di seluruh wilayah, mengaitkannya dengan kejahatan-kejahatan mengerikan. Mereka bahkan sampai memalsukan adegan kejahatan untuk membuat kebohongan tersebut lebih meyakinkan. Hal ini membuat rakyat jelata marah, merasa Oliver telah mempermainkan dan memperlakukan mereka dengan kejam. Rakyat pun bersumpah akan membalas dendam kepada Oliver, hingga akhirnya mereka menghabisi nyawa istrinya. Ketika Oliver tiba di lokasi kejadian, semuanya sudah terlambat. Arya telah kehilangan nyawanya dengan cara yang paling sadis dan menyedihkan. Massa mulai mencaci maki Oliver dan menuduhnya. Oliver segera memahami seluruh situasi tersebut dan menjadi sangat marah. Ia menjelaskan setiap inkonsistensi dalam bukti yang ditanam oleh polisi, sehingga Massa mulai meminta maaf kepadanya. Namun, Oliver merasa permintaan maaf itu menjijikkan. Perasaan benci dan dendamnya pun mengambil alih dirinya. Oliver berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan menghancurkan tempat tersebut sepenuhnya. Sejak saat itu, Oliver bersumpah untuk membalas dendam pada kekaisaran dan mendedikasikan setiap menit dalam hidupnya untuk menghancurkan Blua. Cerita kembali ke masa kini, beberapa menit setelah mendengar cerita Oliver. Zest dan Lawrence menjelajahi istana sambil membahas tragedi yang dipicu oleh kekuatan Oliver. Mereka menyadari bahwa Oliver membutuhkan tujuan baru untuk menjaga ambisinya tetap hidup, karena ia telah berhasil membalas dendam terhadap kekaisaran Blua. Zest meminta Lawrence untuk mengumpulkan para demonoid guna mengorganisir serangan ke kerajaan Sweat, sebuah negara dekat dengan Earlhide. Rencana Zest adalah menarik perhatian Shin, karena ia ingin Shin menghadapi Oliver. Beberapa hari kemudian, August secara resmi diperkenalkan sebagai pangeran kerajaan Eride. Namun, seorang prajurit tiba-tiba menghentikan upacara untuk memberitahu raja tentang situasi di kerajaan Sweat. Ketakutan menyelimuti warga, karena sang prajurit tidak menjaga kerahasiaan berita tersebut. August mengambil alih panggung dan menenangkan para warga.
Selain itu, ia memperkenalkan Shin sebagai pahlawan dan pemimpin dari kelompok penyihir khusus yang mampu melawan segala jenis ancaman. Warga kembali mendapatkan harapan dan merayakan pidato August, bersorak dan bertepuk tangan untuk Shin. Sementara itu, kerajaan Sweat bersiap menghadapi gerombolan besar iblis, sehingga tentara memutuskan untuk mengevakuasi warga secepat mungkin. Komandan Sweat bahkan mengirim seorang utusan ke Earl Hide untuk meminta bantuan. Selain itu, tim penyihir bekerja sama melindungi tembok kota, karena di sanalah iblis-iblis biasanya menyerang untuk memasuki kota. Namun, tampak jelas bahwa iblis-iblis tersebut berhasil masuk juga. Kelompok khusus dari Akademi Sihir menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh para iblis di kerajaan Sweat. Seorang wanita berusaha sekuat tenaga melarikan diri bersama putranya, sementara iblis-iblis hanya mempermainkannya dengan cara yang sangat memalukan. Beruntung, tepat saat mereka hendak memberikan serangan terakhir, Shin dan Thor tiba-tiba muncul dan segera menangani situasi tersebut. Para penyihir muda memperkenalkan diri mereka sebagai bala bantuan dari kerajaan Earthshade, yang mengisi hati sang wanita dengan kegembiraan dan harapan. Shin menyapa anak-anak dan merasakan empati, memahami beratnya situasi ini. August memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada seluruh kerajaan Swedish bahwa mereka telah membawa penggunaan sihir ke tingkat berikutnya sehingga mereka dapat menghadapi para iblis tanpa masalah. Selain itu, ia mengumumkan bahwa pemimpin kelompok khusus ini adalah Shin Wolford, yang dikenal oleh para iblis sebagai pemuda yang mengusir Oliver. Warga Swedish bersorak gembira karena harapan mereka kembali. Shin dengan cepat mengorganisasi pasukan untuk mengusir iblis, tetapi memprioritaskan yang terluka dengan meminta Cillian mendirikan pos bantuan. Namun, seluruh kejadian ini diamati dengan seksama oleh musuh. Dua anggota tim Wus memasuki kota menggunakan sihir pendeteksian, dan ketika mereka mendeteksi iblis, mereka langsung menyerangnya. Iblis tersebut meremehkan mereka, menganggap mereka hanya gadis kecil yang tidak matang. Namun, iblis itu dipermalukan dengan cara paling memalukan, saat Lin benar-benar melenyapkannya tanpa jejak. Situasi ini terulang hanya sekejap kemudian, dan tim Wus menunjukkan bahwa mereka berada di level yang berbeda. Melihat iblis memperlakukan seorang penjaga keamanan dengan kejam, mereka marah karena tahu para iblis sepenuhnya sadar dengan tindakan mereka. Tim Wus tidak melihat mereka sebagai makhluk manusiawi dan tidak memiliki empati sedikit pun terhadap mereka. Iblis tersebut sekali lagi meremehkan tim Wus dan kembali dipermalukan dengan cara besar. Setelah itu, tim Wus mencoba membantu prajurit Swedish, tetapi dia hanya mengucapkan terima kasih dan meninggalkan area tersebut dengan usaha besar. Hal ini sangat menyemangati tim Wus, membuat mereka merasa tak terkalahkan. Di sisi lain, Thor dan Julius menghadapi kelompok iblis lain yang sangat gesit dan kuat. Thor mengambil kesempatan untuk menginterogasi salah satu iblis, menanyakan apakah mereka berada di bawah perintah Oliver. Namun, iblis itu mengabaikan pertanyaan tersebut dan terus bertarung meskipun ada perbedaan kekuatan yang signifikan. Melihat pakaian iblis tersebut, Thor menyadari bahwa iblis itu dulunya seorang rakyat biasa. Iblis itu menjelaskan bahwa dia sangat membenci manusia, percaya bahwa kaum bangsawan bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Thor mencoba meyakinkan dia bahwa kebenciannya telah membuatnya menyerang orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kaum bangsawan, sehingga argumennya tidak masuk akal. Sementara itu, Shin dan Yuri menghadapi kamp kecil iblis yang mencoba menembus kota. Di sisi lain, sekelompok iblis licik mencoba menyerang pos bantuan Cillian, tetapi Shin sudah mengantisipasi hal ini, sehingga Mark dan Olivia dengan epik menangani para iblis tersebut. Cillian memusatkan semua usahanya untuk menyembuhkan yang terluka, tetapi harus meminta kesabaran karena ingin memprioritaskan mereka yang luka parah. Shin terus memusnahkan para iblis, sehingga mereka mulai merasa tidak sebanding dengannya. Egocentrisme dan kesombongan mereka perlahan runtuh sementara Shin terus menghancurkan kamp-kamp iblis, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Salah satu pemimpin iblis memiliki rencana brilian untuk menghancurkan sang pangeran. August menyadari hal ini dan memutuskan untuk bertarung, karena jika dia berhasil mengalahkan salah satu pemimpin, moral kelompok iblis akan semakin runtuh. Iblis itu membalas bahwa ini adalah rencana yang bagus, karena dia berniat melakukan hal yang sama. Iblis itu melakukan serangan mendadak, menempatkan Maria dalam posisi sulit karena tidak dapat mengantisipasi serangan tersebut. Untungnya, pesona pada pakaian Maria sepenuhnya menyerap kerusakan parah yang seharusnya dia alami. Setelah itu, Maria meluncurkan serangan dahsyat ke arah iblis tersebut tetapi gagal memberikan kerusakan apapun. Hal ini jelas mengejutkan kedua penyihir itu, karena mereka tidak percaya iblis tersebut bertahan dari serangan seperti itu. Namun, mereka segera menyadari bahwa iblis itu memiliki objek sihir yang dicuri dari sebuah penaklukan. Para penyihir muda sepakat untuk terus menyerang objek tersebut, karena iblis itu tidak memiliki konsentrasi sihir yang cukup untuk membuat objek itu berfungsi dalam waktu lama.
Hal ini terbukti benar. Setelah serangan singkat, para penyihir berhasil mengalahkan iblis. Seperti yang diduga oleh August, kekalahan salah satu bos memengaruhi moral pasukan iblis. Para iblis di luar kota memutuskan untuk mundur dan membatalkan misi mereka. Lawrence dan Zest tidak percaya rencana mereka gagal, karena mereka tidak menduga Shin akan mampu memberi kekuatan begitu besar kepada rekan-rekannya. Namun, meskipun Zest sudah menyerah pada penaklukan itu, Miria memutuskan untuk muncul di medan pertempuran untuk menghadapi Shin. Sayangnya, sebagian besar penyihir bahkan tidak menyadari kehadiran ini. Faktanya, Cillian tetap sibuk fokus menyembuhkan para korban yang kondisinya sangat mendesak. Miria mulai menyebabkan kehancuran, dan Shin segera merasakan kehadirannya. Namun, orang pertama yang menghadapi Miria bukanlah Shin. Alice dan Lin melindungi sekelompok prajurit saat Miria terus menciptakan kekacauan. Alice mencoba mengejutkan Miria, tetapi Miria menunjukkan kecepatan dan kemampuan bertarungnya yang jauh melampaui apapun yang diketahui Alice. Dengan mahir, Miria menghindari serangan Alice dan berhasil menyerang balik. Bahkan, Miria menangkap Alice, membuatnya terpojok. Semua ini dimungkinkan karena Zest secara efektif mengalihkan perhatian Shin dengan menggunakan para iblis kecil sebagai bidak. Kelompok lain menyadari apa yang terjadi dan dengan cepat bergerak untuk membantu Alice dan Lin, yang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Para pemuda berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan Miria, tetapi Miria berhasil menggagalkan setiap upaya mereka dengan sempurna. Tentu saja, para pemuda mulai merasa putus asa, karena tidak ada iblis yang pernah menunjukkan tingkat kemampuan bertarung seperti ini. Beruntung, Shin tiba sebelum situasi semakin buruk. Melihat Shin, Miria sangat bersemangat karena ia tidak sabar untuk menghadapi penyihir paling terkenal di dunia. Namun, antusiasme Miria langsung runtuh ketika Shin menyerangnya dengan kebrutalan dan tekad besar. Miria berhasil menghindari serangan Shin tepat waktu, hanya menderita luka ringan. Meski begitu, hanya dalam 5 detik pertarungan, Miria cukup memahami bahwa Shin berada di level yang jauh di atasnya, sehingga ia memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran. Tentu saja, para iblis membutuhkan rencana yang cerdas untuk melarikan diri dari Shin, jadi mereka menggunakan teman-temannya sebagai umpan, karena Shin akan memprioritaskan keselamatan mereka di atas segalanya. Para pemuda meminta maaf kepada Shin karena hampir menghancurkan segalanya. Namun, Shin menjelaskan bahwa iblis ini berada di level yang berbeda, jadi mereka tidak perlu khawatir. August mulai menarik kesimpulan dari serangan tersebut, karena prosedur yang digunakan sangat aneh. Bahkan, Shin memiliki kecurigaan yang sama, karena sangat tidak biasa bagi Oliver untuk tidak hadir. Kecurigaan mereka mulai masuk akal beberapa menit kemudian, saat terungkap bahwa Oliver telah mengamati segalanya dari bayangan tanpa diketahui oleh anak buahnya, menunjukkan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam serangan itu. Kelompok tersebut kemudian memusatkan perhatian pada pos bantuan, tempat Cillian berada sejak mereka tiba. Shin segera membantu Cillian yang tampak benar-benar kelelahan. Selain itu, situasi tersebut sangat memengaruhi Cillian secara emosional, karena ia telah melihat terlalu banyak orang dengan cedera traumatis. Shin mengambil alih pekerjaan Cillian, karena kekuatan Cillian hampir habis untuk menyelamatkan seorang pria yang berada di ambang kematian. Setelah beberapa waktu, Shin berhasil menstabilkan pria itu, yang membuat istrinya sangat lega. Namun, Cillian mengaku merasa sangat frustrasi karena telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan pria tersebut tetapi masih belum berhasil sepenuhnya. Shin menghibur Cillian dengan cara yang paling logis, mengingatkan semua orang yang berhasil diselamatkannya berkat usahanya. Shin mengatakan bahwa ia tidak beristirahat sedetik pun, dan berkat dirinya, orang-orang di kerajaan Sweat masih bisa hidup. Setelah ini, kelompok khusus tersebut bertemu dengan Raja Sweat, karena August berencana menawarkan bantuannya untuk melawan serangan iblis di masa depan. August bahkan mengakui kepada Raja tentang kecurigaannya terhadap klan iblis, karena kemungkinan ada perbedaan di antara para pemimpin klan. August mengusulkan aliansi formal kepada Raja, yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut, karena biasanya negara-negara sangat egois dan birokratis dalam membentuk aliansi. Namun, Raja berterima kasih kepada August dan mengatakan bahwa ia akan mendiskusikannya dengan para penasihatnya. Setelah itu, Shin mengatakan kepada August bahwa semuanya akan menjadi lebih mudah jika Ship bisa menggunakan portal sihirnya. Namun, August menjawab bahwa mereka harus melakukan perjalanan ke semua kerajaan agar Shin dapat mengenali tempat-tempat tersebut dan menggunakan portal tanpa masalah. August dengan segera bertemu dengan ayahnya untuk menjelaskan rencananya. Ayah August langsung setuju, bahkan memberikan wewenang kepada August untuk bernegosiasi di semua negara sebagai duta besar tingkat tertinggi. Ellie dan Mei menjadi marah mendengar ini, karena mereka juga ingin ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun, August dengan tegas menolak, tetapi mereka semua sepakat untuk diam-diam merencanakan sesuatu melawannya.
Bahkan, Thor dan Julius berjanji untuk secara pribadi mengurus si lemah tersebut. Sementara itu, di dunia iblis, Oliver sedikit memarahi bawahannya karena mereka bertindak tanpa izin. Namun, pertempuran yang terjadi telah membangkitkan keinginannya untuk bertarung setelah melihat kemampuan Shin dan kelompoknya. Hal ini sedikit membingungkan para iblis, meskipun mereka tahu kini mereka bisa mengandalkan Oliver untuk invasi berikutnya. Sebelum pergi, Oliver bertanya kepada Mia apakah ada pembaruan tentang eksperimen tersebut, yang mengisyaratkan bahwa Mia sedang hamil. Musim ini berakhir dengan kelompok sihir khusus meninggalkan kerajaan Eride untuk membantu semua kerajaan terdekat. Para pemuda ini benar-benar menjadi harapan dunia, karena para iblis terbukti jauh lebih unggul dibandingkan dengan pasukan manusia mana.